ayah sudah meninggal. Ayah sudah meninggal dari tahun 2020 akhir. Pas lagi di awal. sini berarti? Pas lagi di sini. Oh, udah sempat pulang waktu itu berarti? Itu yang paling terberat dalam hidup saya itu, ya itu menurut Sarjana ini bisa jadi hadiah untuk almarhum bapak nanti di sana. itu sangat jelas. Kita manusia ini sudah memiliki SDM-nya, cuma bagaimana kita menggalinya itu. Betul, menggalinya, kita mengatur karyawan, kita mengatur manusia. Bagaimana. Jadi sekolah saya itu kayak jauh dari sini ke Cilegon gitu. Jadi Kok bisa sih jauh banget? Jadi jam 6 pagi itu kami yang sekolah waktu SD ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di konten Seingat Saya. Kenapa seingat saya? Karena di setiap ingatan banyak harapan. Waduh, hari ini saya sudah bersama sahabat saya lagi yang berasal dari tanah Papua, tanah yang kaya, yang subur, dan juga akan makmur dengan kawan-kawan yang sekarang ini sedang berjuang di Banten. Saya sedang bersama dengan Kak Oscar Klo. Apa kabar Kak Oscar? Puji Tuhan baik. Baik ya. Wah, keren banget ini. Kita sekarang sudah berada di mana ini? Di depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa. Luar biasa ya. Ini ternyata fakultas kita berdua nih. Iya. Ya kan? Saya lulus sudah lama 2019. Masuk 2014. Jadi hampir 5 tahun. Kak Oscar masuk tahun berapa? 2017. 2017. Ya, lulus tahun ini dong. Pasti, puji Tuhan. Puji Tuhan. Hampir 5 tahun berarti ya sama kayak saya. 5 tahun kurang lebih. Ya, nggak apa-apa karena perjuangan orang kan beda-beda nih, ya kan? Dan maknanya itu pasti di setiap orang beda-beda dari kelulusan itu kan. Bentar lagi dia sidang nih, kita doakan ya. Mungkin pas video ini udah rilis dia udah wisuda. Ya kan? Makanya ya udah sidang, udah wisuda. Makanya saya senang banget nih hari ini di depan FEB Untirta, kampus tercinta ini kita nyobain podcast. Ini sebenarnya sesuatu yang baru Kak Oscar. Biasanya kita di studio Alala. Iya benar. Nah, ini kita nyobain di luar khusus buat Kak Oscar Klo. Nah, Kak Oscar Klo ini saya pertama kali kenal kapan ya? Saya juga udah lupa sih. Kapan pertama kali kita kenal? Seingat saya waktu itu pas malam. Oh, malam. Kita di depan itu tuh. Mm-mm. Di depan sana lagi makan pecel lele kalau nggak salah. Oh, gitu ya? Jadi pas di situ saya dengan Alpis duluan makan, tiba-tiba abang lagi datang. Oh, Abang lagi datang dan kita sempat ngobrol di situ. Oke. Sempat ngobrol dan dari situ saya mulai kayaknya ke depan saya pengen untuk mau belajar bersama Bang Denny dah. Bertukar pendapat segala macam kan kayak gitu. Nah, sampai akhir-akhirnya ya kita ketemu lagi. Dan berarti lewat Alpius tetap ya? Lewat Lewat Alpius dulu baru kenal ke Kak Oscar ya? Iya. Dan itu kayaknya kamu baru masuk ya semester awal ya kayaknya? Sebenarnya semester mungkin kalau kurang lebih sudah semester 4. Oh iya masuk pertengahan dan sekarang sudah semester akhir. Gak kerasa ya. Tapi waktu itu saya juga masih kuliah berarti ya? Iya gak sih? Waktu itu ya masih kuliah kan? Masih, tapi sudah mau tahap akhir lah. Sudah kadaluarsa ya, mau kadaluarsa. Dan iya dan saya nggak nyangka, bangga banget nih sekarang bisa ketemu dengan calon sarjana manajemen ya. Amin. Jurusan manajemen. Boleh diceritain nggak sih dulu bisa sampai dapat jurusan manajemen Untirta ya? Kalau kakak yang di belakang kamera ini dia informatika ya? Iya. Nanti kita podcast juga lah kalau bisa sama dia. Siap. Kalau Kak Oscar ini jurusan manajemen teman-teman ya, dan di manajemen ini kan belajar tentang bagaimana memanage orang gitu-gitu ya, manage perusahaan. Gimana tuh ceritanya bisa milih manajemen dan bisa di Untirta tiba-tiba tuh dari Papua. Papuanya tuh di mana? Di Sorong. Di Sorong ya? Iya. Dulu di Sorong. Sampai bisa dari Sorong ke sini tuh gimana ceritanya? Boleh ceritain nggak?
Awalnya itu pas 2017, ketika itu kami habis mau ujian nasional, ada informasi dari Dinas Pendidikan bahwa ada beasiswa program afirmasi pendidikan tinggi atau yang disebut dengan ADIK. Oh, adik. Ya, Alpis juga sama ya. Dijelaskan bahwa kalau yang dapat kuliah di luar Papua dan dapatnya di kampus negeri. Oh, gitu. Dan saya itu memang dari awal itu udah mau masuk SMA tuh motivasinya itu pengen kuliah di luar. Dari situ saya pas setelah ujian nasional langsung kami dibagi kayak promodir gitu untuk mengisi. Kami habis ikut tes dan saya pilihnya itu memang Untirta. Saya belum tahu Untirtanya itu di mana kan. Saya pilihnya itu di ITB, terus salah satu kampus lagi di Samarinda, udah lupa namanya kampus apa. Memang karena saya dari awal jurusan perkantoran waktu di SMA kan. Oke. AP. Jadi dari situ saya mulai milih. Jadi satu kampus 2 jurusan. Nah jadi waktu itu ada 4 jurusan yang sempat milih. Jadi satu kampus 2 jurusan, satu kampus 2 jurusan. Dari situ saya kayak sudah menunggu hasil sampai hasilnya keluar. Tiba-tiba dapatnya itu di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan jurusan yang berbeda. Kok saya dapatnya di manajemen, padahal saya anak perkantoran waktu di SMK kan. Nah, dari situ ya saya memang orangnya pengen, walaupun saya nggak tahu apa-apa, coba belajar dulu kan dari sana. Dan awalnya itu nggak tahu kalau Untirta itu posisi di Provinsi Banten, pengennya itu di Jogja atau di Jakarta, di daerah Jakarta kan. Dari situ Agak jauh ya. Terus dari situ saya sampai di Untirta, tiba di sini dan nggak punya kosan juga kan. Dan puji Tuhan kawan-kawan dan sahabat saya juga, kawan-kawan PMII. Oh, ceritanya sama ya, teman-teman Papua tuh pasti diterima sama PMI dulu ya. Mereka menampung saya di sekretariat mereka selama kurang lebih 2 bulan kurang lebih ya. Nah dari situ saya mulai mengikuti perkuliahan di jurusan manajemen yang saya nggak kenal manajemen itu seperti apa. Ternyata saya masuk ke dalam, saya kenal dan saya mengambil manajemen sumber daya manusia. Waduh, SDM ya. Dari situ saya tahu kalau di manajemen itu kita belajar tentang bagaimana kita manajemen seorang gitu. Kita punya, kalau berbicara tentang sumber daya manusia, kita manusia ini sudah memiliki SDM-nya. Cuma bagaimana kita menggalinya itu. Betul. Kita mengatur karyawan, kita mengatur manusia, bagaimana kita membuat perencanaan. Dari perencanaan kita membuat pengorganisasian, pengendalian. Nah dari situ kandang saya bersyukur banget kalau dapat di situ, walaupun dari awal saya nggak tahu, tapi lama-lama mengikuti bisa juga ya. Ya. Dan saya nggak kebayang sih dulu gimana ya rasanya dari Papua terus kayak bilang ke orang tua gimana tuh, kayak orang tua masih ada semuanya lengkap ya. Kalau orang tua puji Tuhan ibu masih ada. Kalau orang tua ayah sudah meninggal. Dari tahun 2020 akhir. Pas lagi di sini berarti? Pas lagi di sini. Oh, udah sempat pulang waktu itu berarti? Itu yang paling terberat dalam hidup saya itu. Ya itu menurut saya ya. Yang menurut saya paling terberat karena memang waktu itu saya posisi di sini dan tiba-tiba di telepon itu, kalau biasa dalam kami di Papua itu biasa kalau anaknya lagi jauh kita nggak bisa sebut bahwa ini orang tua kamu sudah meninggal. Nah, tapi bilang lagi sakit berat jadi kamu harus datang, padahal posisinya udah meninggal, jadi mereka nggak bisa kasih tahu gitu. Kalau kasih tahu bahwa meninggal malah kitanya itu kayak tiba-tiba drop gitu. Betul. Jadi pas saya ditelepon, orang tuamu bapak sudah meninggal tadi malam. Saya itu bingung gitu. Tapi bagaimana saya nggak bisa melawan diri sendiri, beli tiket dan dari sini sampai bandara itu ribet banget sampai di bandara, apalagi beli tiket yang hari ini beli langsung berangkat. Ya. Itu ribet banget. Dan saya gimana untuk melawan diri sendiri sampai bisa sampai di Papua gitu. Itu yang paling berat banget waktu itu. Meninggal. Jadi satu kenangan, jadi satu proses yang akan diingat oleh Kak Oscar. Dan sarjana ini bisa jadi hadiah untuk almarhum Bapak nanti di sana. Itu sangat jelas. Saya yakin sih Bapak sangat bangga sekali kepada Kak Oscar ya. Dan saya juga bangga banget nih sama Kak Oscar kan, apalagi keluarga di sana kan, sahabat-sahabat, teman-teman pasti bangga sekali. Kak Oscar ini bentar lagi sudah jadi sarjana manajemen dari Untirta. Oke, tadi prosesnya cukup berat di tahun 2020.
2021, 2002 sekarang udah mulai bangkit lagi ya. Iya. Apa yang memotivasi Kak Oscar untuk kayak sebentar lagi pokoknya saya harus bisa nih sampai jadi sarjana dari Untirta gitu. Yang sebagai motivasi saya itu perjuangan Bapak pasti. Balik lagi ke Bapak tadi ya. Balik. Karena memang perjalanan pendidikan saya itu, saya bukan seperti anak sekarang yang ke sekolah itu ya naik motor atau mungkin angkot, tapi dulu itu perjalanan kaki, kita harus melewati jalan yang begitu susah. Terus kalau memang di situ banjir, kita harus tebang pohon jadikan jembatan. Nanti Serius? iya memang serius. Jadi kalau besoknya itu kalau air kalinya itu banjir, bawa pohon yang itu kita tebang baru lagi ganti. Lah, pohon yang tadinya kemana? Udah di bawah air, jadi arus kan. Anyut. Anyut. Nah, jadi sekolah saya itu kayak jauh dari sini ke Cilegon gitu. Jadi Kok bisa sih iya. jauh banget? Jadi jam 6 pagi tuh kami yang sekolah waktu SD ya, sama-sama jalan. Jadi di sana tuh memang nggak ada tetangga, tapi bukan tetangga dekat gitu. Jadi memang dari satu kelurahan itu terdiri dari kurang lebih 19 kampung, 18 ya kampung. Hanya satu sekolah SD, satu SD. Jadi semua pada ngumpul di situ tuh rame banget. Dan posisi kami itu yang paling jauh dan kami yang itu datang dan dari SD itu sudah rantau di situ. Makanya kenapa dibilang motivasi itu, saya itu motivasinya ke Bapak. Ketika itu orang tuanya ngantar makanan kan, gali ubi, dinoken, terus bukan ditaruh di mobil tapi dibawa secara fisik kan. Dibawa dari kampung kami kayak jarak dari sini ke Cilegon. Harus berusaha sampai sempat jatuh di tempat istirahat, dan sempat jatuh situ dan beliau pesannya gini, Kar, ini Bapak punya perjuangan, kalau boleh Bapak hanya ingin kamu berhasil. Itu yang betul. Luar biasa ya Bapak itu, sampai istilahnya menyediakan makanan supaya anaknya bisa udah nggak usah mikir apa-apa, kamu fokus belajar aja ya. Tapi menarik sekali itu. Nggak kebayang di saya Kak Oscar. Sakain saya itu cuman di film-film aja gitu. Ternyata bener ya, masih jumlah sekolahnya itu masih sedikit ya teman-teman ya. Sampai jalan baru masuk tahun 2017. Pas saya ke sini jalan baru tengah masuk. Oke. Makanya saya bilang ke adik-adik saya, kamu harus belajar yang lebih baik. Kami itu bukan seperti kalian. Betul. Kami punya perjuangan tuh susah banget. Kami udah jalan sampai di tempat yang memang tempat titik istirahat. Kami harus masak makanan untuk makan lagi biar kami bisa kuat untuk melanjutkan perjalanan. Jadi wow. Wow, keren banget kalau sekarang perjuangannya. Jadi buat kamu-kamu ini yang suka healing, belum apa-apa udah healing, baru ngerjain PR, healing, padahal Anda cari di Google kan. Udah ngeluh ya kan anak sekarang. Nih cerita Kak Oscar nih, baru kamu yang namanya healing nih. Tapi menarik sekali tadi dari Kak Oscar yang ceritakan jalan 2017 tuh sudah mulai ada ya, jalan darat ya? Iya, jalan jadi darat. Alat berat yang lagi kerjain jalan tuh baru masuk. Baru masuk tuh 2017 malah. 2017. Jadi, karena memang itu hutang-hutang yang bukan kalau di Papua itu memang hutang-hutang kayak sama di Kalimantan gitu. Ya. Jadi harus melewati beberapa gunung. Jadi jalan proses untuk pembangunan jalan itu lambat nih. Lumayan. Ada Iya, gunungnya. butuh proses yang cukup lama ya. Iya, tapi sekarang udah lumayan lah ya, ada perkembangan ya. Puji Tuhan sudah ada perkembangan, jalan udah masuk. Tapi sering kali mobilnya tuh jembur ini kayak lumpur. Jalannya kadang rusak, kadang dibenarin kayak gitu. Iya. Tapi ya puji Tuhan bisa ada transportasi. Minimal tuh udah dibuka lah ya, ada pembukaan jalan lah ya. Kalau waktu 2000 sebelum dari itu, waktu zaman saya masih SD itu 3 hari dari kota menginap 3 malam perjalanan baru nyampe kampung saya. Itu jalan kaki. Banyak perjuangan yang berat banget. Oke, SD-nya di mana? Boleh nih biar pada bangga nih. SD mana nih? Kalau saya SD Impres nomor 35 di Ulala, Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong. Okay. Jadi sekarang udah diganti SD Impres jadi SD nomor 30. SD 30 Kabupaten Sorong. Apa? Dulala. Dulala. Dulala tuh Dulala. sorry. Sorong itu provinsi ya? Dia kabupaten. Oh, Dulala itu apa? Nama apa? Nama kampung. Oh, nama kampungnya. Oke, SMP-nya di SMP di SMP YPK 3 Limalanu. Oke. Yayasan. Di SMA di SMA di SMK YPK Pengharapan Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong. Tuh. Itu jauh juga tuh dari rumah.
Itu malah jauh. Jadi SD merantau, SD sudah merantau, Oke. SMP merantau, semua merantau. Jadi orang tuanya di kampung. Jadi saya SD kan orang tua memang sama-sama di kampung, tapi orang tuanya bukan sekolah di kampung saya. Sekolahnya itu di kampung orang. Oke. Terus kamu tinggalnya sama siapa? Jadi kami yang satu kampung itu sudah disediain ada dana desa terus dibangun rumah di kota buat anak-anak yang sekolah. Oh, khusus buat Nah, yang sekolah. khusus, ya buat yang sekolah. Terus mungkin kalau ada yang datang dari kampung gitu tinggal. Tapi kalau sekarang udah punya ada yang punya masing-masing udah punya rumah. Tapi kalau dulu tuh masih satu rumah. Jadi kami di satu rumah itu punya niat belajar itu waktu belajarnya itu bagus. Ya, Jadi ya. dari sini belajar. Jadi yang satunya lihat yang satu belajar, yang satu nggak mau kalah yang Iya satu kan. pasti kan. Belajar. Pasti. Iya kan, malu kalau nggak belajar sendiri kan. Iya. Oh ya teman-temannya belajar, masa saya enggak gitu kan. Terus orang tuanya turun ke kota itu jarang banget, malah 1 tahun 1 kali atau 2 kali. Terus kalian dibekelin apa tuh? Masalah perjuangan masalah keluh kesah di SMP sampai SMA itu susah banget. Jadi malah kami sampai kota, kami yang anak-anak itu malah berkebun sendiri. Hah, serius? Serius, berkebun sendiri. Jadi kami nanam Dijual lagi atau buat konsumsi? buat konsumsi doang. Wow, keren banget proses kalian. Survival banget ya, keren ya. Saya merasa anak kosan yang sendiri, aduh uang bulanannya dari orang tua telat nih, marah-marah sama orang tuanya kan, mana nih uang bulanannya belum dateng nih, ya SMA sudah berkebun ya kan, supaya bisa bertahan hidup ya, karena proses belajarnya kan lumayan ya, maksudnya butuh tenaga kan, butuh pikiran ya, harus bisa makan akhirnya, dan itu inisiatif sendiri pasti ya. Ya inisiatif sendiri karena memang kami yang ada di situ kebanyakan cowok ya dari kampung saya. Iya, Dan itu iya. satu desa. Terus kalau di sini disebut desa, kalau di sana kampung ya. Kampung, ya. Terus kami itu rata-rata punya orang tua semua petani. Semua petani. Termasuk dan- orang tua Kak Oscar, ya. petani Jadi ya? kami itu memang kalau nggak ragu kalau masalah bertani kan. Kalau di kampung ya ikut sama ibu pergi ke kebun ini kan ya. Jadi kami lebih Bisa lah ya. bisa lah. Cuma untuk kadang kami kalau hasil dari orang tua kan beli beras itu yang kayak 50 kilo kayak gitu. Jadi mau ada sayur mau enggak ya ajar aja makan gitu. Yang penting ada- makan. Yang penting kenyang. Yang penting kenyang ya. Terus jauh dari rumah saya ke SMA saya 3 kilo. Jadi jalan kaki, jadi pagi-pagi jam 6 gitu udah berangkat. Jam 6 kan masuk jam 7.30 nih. Nyampe jam berapa? Saya nyampe di sana kalau 3 kilo ya pergunakan mungkin 30 menit lebih lah jalan gitu. Pulang balik. Apalagi kalau baliknya panas-panas kayak gini kan. Udah capek, Terus- udah panas, lapar lagi. Kak Oscar kan atlet lari. Nah, Itu sambil lari ya bang gitu? Enggak ya? Jalan biasa aja ya? jalan. Enggak, jalan biasa aja. Iya. Kan atlet di Untirta. Dia ini juara loh, juara apa dulu? Juara apa? Serang runner, bukan? Ya Serang Runner. Jadi hari ulang tahun Serang Running Club. Jadi dibuatnya itu lombanya itu 42 km. 42 km, berarti kayak maraton ya? Iya maraton masuknya. Jadi kalau dalam lomba lari ini ada maraton, ada half maraton. Oke. Kalau half maratonnya 21 kilo. Kalau Nah, Kak Oscar? kalau yang kami ikut tuh disebut FM full marathon 42 kilo. Full marathon. Itu dari mana ke mana Kak Oscar? Dari alun-alun Kota Serang, Alun-alun Kota Serang, kebayang ya, alun-alun Kota Serang ke Marbella Anyer. Marbella Anyer ke Anyer, kok bisa sih jalan kaki? Kuat Kak Oscar nyampe? Nyampe. Hujan atau panas waktu itu kondisinya? Kami berangkatnya pas startnya itu jam 4 lewat. Oke. Sore? Pak subuh. Oh subuh, oke. Jam 4 lewat. Jadi kami start dari situ sampai di Cilegon di pas bundaran ya. Ah? Alun-alun Cilegon kalau nggak salah itu. Iya. Itu kan. Itu kan 21 kilo nih. 21 kilo. Nah, Oke. baru dari alun-alun ke sana baru 21 kilo tinggi di situ. Baru 21 tuh ya nyampe situ. Di situ oke. udah nimbuin hujan. Jadi itu badai yang benar bukan ini tapi memang benar-benar ini. Jadi kita itu ada lawannya itu tubuh kita sendiri terus Ya. ada anginnya benar-benar ini angin topeng badai kan. Apa ya, dihadang juga sama Ada angin ya? juga apalagi udah ke daerah-daerah Marbella sana kan udah dekat Pantai. pantai. Terus cuacanya pagi terus lagi dihadang badai juga kan.
Saya udah mulai mau ngap di kilometer 438. Oke. 2 kilo lagi, 2 kilo lagi. Jarak kamu jauh dengan kawan-kawan kamu. Katanya 2 atau 3 kilo lah kayak gitu. Iya kalau gitu mah nggak apa-apa. Dari gue yang PS4, kalau PS4 itu kan 4 menit 1 kilo. Oke. Gue turunin aja di PS5. Oke. Dari situ sampai udah dekat, mungkin berapa 1 kilo lagi baru gue naikin lagi. Oh, ada teknik-tekniknya juga itu ya. Itu ngatur nafasnya gimana ya, kok bisa? Itu berhenti nggak? Sempat-sempat kayak istirahat atau berhenti? Enggak sih. Mungkin kan saya walaupun hujan, tapi mungkin pas sedikit untuk turun pace-nya itu pas minta air dari Marsal. Marsal itu yang mengawal kita dengan sepeda. Jadi dia tuh bawa air. Jadi walaupun posisinya hujan, saya nggak tahu kenapa posisinya hujan deras, tapi saya lagi butuh air untuk nyiram di kepala gitu. Jadi benar-benar kayak panas gitu. Panas ya? Bukan buat minum ya, malah buat nyiram ya? Bukan minum, tapi buat nyiram. Padahal ini lagi hujan gitu. Sampai pas gue nyampe finish, gue bingung kok kenapa tadi gue pakai nyiram kepala sih. Kenapa nggak buat minum ya? Kenapa buat nyiram? Karena panas ya. Tapi kalau hujan jadi adem dong. Ini kayak gini sekarang nih, udah kayak mau hujan nih kayaknya nih. Ya keren. Dan itu juara ya waktu itu ya? Juara, wih keren banget dong. Juara bro, luar biasa ya. Dan ya yang menarik dari Kauser nih, selain dia bentar lagi adalah sarjana manajemen sumber daya manusia, dia tentunya ingin juga mengabdikan dirinya pastinya dengan tempat asalnya dulu. Nah, di mana di Sorong ya? Di Sorong apa sih yang mau Kak Oscar lakukan nih setelah lulus dapat sarjana manajemen, terus mau ngapain sih emang di sana? Pasti pulang lagi atau mau merantau lagi? Kalau saya yang jelas ya, yang pertama kan saya pengennya itu sampai selesaikan S2. Nah, tapi nanti pas kalau puji Tuhan mungkin bulan Desember atau mungkin November ini kalau kejar untuk bisa dapat ya. Balik dulu bantu kakak di sana, terus untuk mungkin ke depan kalau mau balik ke Papua, mungkin motivasi saya itu karena saya mungkin di bidang olahraga tadi ya. Pengennya buka salah satu komunitas runner, lari. Komunitas lari karena memang di sana itu kota udah punya. Jadi kota dan kabupaten Sorong itu istilah kabupaten sama kota Serang. Kabupaten Serang sama kota Serang. Berdekatan. Ada kabupaten, ada kota Sorong juga. Jadi kota udah punya. Sorong Runners. Nah, saya punya ini, saya mau udah namanya sih masih rahasia. Ditunggu aja. Semuanya nggak boleh disebutin. Cuma nanti kalau udah ini, gue udah punya anak-anak yang udah support saya. Pasti. Dan di sana mau digarap tuh ya. Karena memang kemarin saya sempat pulang, mau ditawarin juga untuk jadi pelatih lari juga, sama ada juga yang mau bentuk komunitas, tapi saya nggak mau gitu. Terus kadang mau ditawarin saya jadi pelatih dan juga ikut sebagai timnya. Cuma mereka punya itu bentuk PT. Dan saya nggak tahu kalau sebuah komunitas itu, setahu saya nggak ada yang nama di backup oleh PT. Kalau di backup oleh PT itu hanya sebuah kepentingan. Jadi kesimpulan kita dalam dunia lari, kalau kita ada punya sponsor, itu kita punya bebang, kita sebagai pelari punya bebang. Jadi dia nak kasih target kamu dalam 2 bulan ke depan 5 kilonya itu harus 18 menit contohnya. Berarti kita harus kejar karena dia yang sponsor kita. Masalah mau sepatu atau kita mau pergi ke lomba, dia yang fasilitasin gitu. Saya nggak mau lah kalau gitu. Makanya saya gimana untuk saya punya adik-adik mengarahkan mereka, karena di sana masalah untuk persiapan tes TNI lah segala macam, fisik segala macam kan mereka susah nyari tuh. Adik saya sendiri juga sampai dari awal ya puji Tuhan ilmu yang saya dapatkan saya bagikan ke dia melatihan sendiri. Tekniknya kayak gini ya, gue kasih tahu ya. Kayak gini dia latihan sendiri dan puji Tuhan tes TNI dan dapat juga kemarin. Keterima. Jadi TNI loh ya, dari hasil bimbingan Kak Oscar untuk bisa berlari kan ya, minimal itu basic kan ya, lari itu bisa ke semuanya tuh ya dipakai ya. Lari, sita pula, terus kayak TNI itu yang di lomba ada lari 12 menit itu. 12 menit. Iya. Saya juga pernah tuh dan saya tidak nyampe. Berapa keliling tuh saya, kan harusnya katanya minimal 5 atau berapa gitu. Berapa harusnya minimal? Minimal kalau 12 menit itu minimal 7. Wah, 7 putaran. Lapangan 400 meter itu. Iya. Sambil diminum Kak Oscar. Ini sengaja minumnya kita khas kampus gitu kan. Biasanya sambil ngerjain tugas apa di kampus. Bukan kita tidak punya modal, tapi kita tidak punya uang ya. Siap. Oke Kak Oscar, sambil diminum.
bagus banget ya niatnya setelah lulus ini pengen pulang dulu ke Sorong, bikin komunitas supaya teman-teman yang butuh buat tes, buat apa, atau sekedar mungkin bisa jadi pengen jadi atlet juga, nanti ke depan bisa dimulai dari komunitas ini kan ya. Dan setelah dari situ pengen dapat beasiswa juga mudah-mudahan buat S2 ya. Mudah-mudahan ya. Untuk S2 sih bulan Januari. Januari ya. Pengen tes habis bulan Januari, kalau Januari nggak dapat bulan Agustus. Oke. Bulan Agustus karena memang yang untuk dunia lari ini nanti saya akan rencanakan kalau memang saya pengennya itu harus lulus dulu. Lulus dulu tetap. Lulus S2. Tuh. Oh, lulus S2 dulu ya. Nah, lulus S2 dulu. Itu jangka panjang ya. Motivasi yang panjangnya karena memang kalau adik saya yang satunya sekarang juga jadi bakal ikut lah atlet lari. Lari ya. Juga. Makanya keren. mimpi saya itu orang yang seperti saya. Suatu saat mewakili Indonesia di Asian Games. Itu tuh. Harus. Karena potensinya besar banget loh teman-teman Papua itu ya. Karena yang saya lihat itu kita berbicara tentang dunia olahraga ya. Betul. Olahraga. Betul. Bola orang Papua jangan ditanyakan. Kalau bola. Ada boas, ada dan Iya. lain-lain banyak. Di dunia lain pun ada. Cuma yang saya lihat-lihat, kok kenapa orang Papua ini nggak ada yang ngisi di dunia lari? Padahal lari itu gampang loh. Kita hanya melatihan fisik kita udah oke, napas kita udah oke, kita perhitungan jarak dan waktu udah oke, kita bisa turun bersaing gitu. Benar. Dan modalnya buat kita pun kita akan untung. Olahraga itu walaupun sederhana tapi kita dapat hadiahnya kalau udah ada dapat waktu terbaik. Wah, keren banget lah, jangan ditanyakan lagi. Iya. Oke. Emang dia tuh brilian sekali. Ini yang saya suka nih dari Kak Oscar tuh kayak dia tuh sebelum orang mikir dia udah 2-3 langkah ke depan tuh udah mikirin sesuatu gitu. Ini orang-orang yang keren ini. Yang ini makanya saya mau ngobrol sama dia nih kan. Dan Kak Oscar ini juga seorang aktivis ya. Di mana aja aktivisnya? Di organisasi. Dulu pernah di GMKI, terus dulu pernah sempat di DPM, terus sekarang Himpunan Mahasiswa Papua Untirta. Oke. Dan juga dari ada organisasi lokal juga yang punya saya di Sorong. Keren ya. Intinya pengen banyak kontribusi, pengen banyak belajar ya kan, dan bisa mengabdikan lagi nanti untuk diri ataupun untuk masyarakat. Keren banget sih emang dia aktivis, tadi juga pelari ya kan, runner, olahragawan, dan satu lagi nih yang jangan dilupain. Dia ini sebenarnya tertarik loh sama dunia budaya yang ada di Sorong. Budaya apa tuh? Budaya yang pengen diulik atau pengen dicari tahu? Sebenarnya kalau budaya itu saya ingin tahu terkait dengan kayak berkembangnya zaman ya. Kita hari ini terkait dengan sejarah saya sendiri ya, budaya orang Papua terutama yang di Kabupaten Sorong dan di kampung saya. Terutama terkait dengan perkembangan bahasa. Oh iya. Karena saya baru tahu biasanya beda, bukan suku ya atau ya, beda suku atau beda apa katanya? Beda suku atau beda daerah kecil aja itu beda lagi bahasanya, betul ya? Di sana tuh satu desa tuh udah beda bahasa. Satu desa beda bahasa. Wow. Kayak banget berarti ya di sana bahasanya ya. Terus apa nih yang pengen diulik di budaya bahasa? Pertama itu terkait bahasa dulu, karena bahasa daerah saya itu ada tiga kali perubahan gitu. Ada bahasa yang paling awal itu beda dengan bahasa yang kedua, dan beda yang sekarang sekarang lagi dibicarakan. Jadi kenapa ada perubahan itu? Kenapa yang dahulu itu beda dengan sekarang? Itu yang ingin saya tahu. Oke. Nah, terus kemudian yang kedua terkait dengan kayak pembayaran harta gitu. Dari awal kayak apa ya? Di sana kan budaya orang Papua terutama di Sorong itu kan pakai kain timur ya. Dalam pemikiran saya, kok kain timur ini kayak barang baru gitu, barang yang dijahit. Sedangkan orang Papua sendiri dari awal mereka nggak kenal yang namanya jahitan kayak gitu. Mereka lebih hidup lokal. Nah, sebelum dari adanya kain timur ini ada apa? Kain timur itu maksudnya apa sih? Kain timur itu bentuk kayak kain bentuk kayak yang punya kawan-kawan yang mungkin dari Medan punya yang pakai kayak gitu. Jadi dibayarnya pakai kayak gitu tuh. Apa ya? Iya kain ya. Nah, warnanya hampir mirip-mirip kayak gitu. Nah, jadi tapi merah-merah gitu kan pasti. Ada merah, ada hitam, terus ada warna-warna yang ini lagi. Tapi yang dimaksud bukan batik ya? Bukan. Batik yang di Persipura beda lagi gitu ya? Bukan. Beda lagi ya. Nah, kalau itu emang motifnya dari Papua udah lama ada tuh kalau batik-batik yang di kayak Persipura gitu.
yang merah tau nggak? Hitam sama merah. Oh itu mah baru waktu klub Persipura pas di ini mah itu ada dia punya simbolis sendiri seperti itu. Oh iya. Baru. Iya. Nah makanya dari situ saya pengen tahu, dan itu pun puji Tuhan sekarang masih ada toko yang ada yang udah bisa dibilang tertua banget, ya udah tahu, malah dari bahasa pertama rubah kedua itu dia udah lahir ada zamannya dia gitu. Makanya dia beliau siap untuk saya wawancara dengan dia untuk menanyakan ini, apakah dulu belum ada kain timur ini kita menggunakan sistem seperti dulu sistem Belanda waktu di Papua itu kan Belanda datang, jadi kita nggak punya sistem tukar gitulah. Oke. Sistem tukar. Jadi saya nggak punya saya punya barang, Anda punya barang juga. Jadi kayak misalkan dulu kan di sana disebut dengan damar. Kalau damari itu Damar? ya damar. Damar. Nah, itu salah satu getah dari pohon yang bisa dijadikan dibakar sebagai lilin sebelum ada lampu itu kan. Jadi orang Papua itu gunakan itu buat sebagai alat penerangan gitu. Alat penerangan. Nah, jadi itu dikasih ke orang Belanda kasih kayak parang, kasih kayak apa. Jadi ditukar aja gitu. Makanya saya ingin cari tahu apakah dulu sebelum ada kain timur ini kami orang Papua gunakan itu apa enggak. Makanya ingin cari tahu gali tentang budaya kita ini, budaya kami ini. Bagaimana kok bisa ini tiba-tiba ada kain kan? Kain tiba-tiba. Iya. Terus betul. Karena tapi sekarang udah sering dipakai akhirnya ya kain-kain. Bukan sering tapi terus dipakai. Terus dipakai malah. Sekarang itu malah disebut sebagai adat, makanya adat ini saya mungkin sebagai generasi baru ya. Kok saya berpikir ini kalau ada, sedangkan yang sebelumnya ini sebenarnya kami orang Papua nggak kenal ini nih. Bagaimana ceritanya gitu kan? Bagaimana ini lahir dari mana? Gitu. Tiba-tiba ada gitu. Tiba-tiba ada sehingga apakah ada bukti mesin jahitnya apa gimana gitu kan? Nah itu. Terus saya baru kemarin saya telepon sama ibu tanya. Tapi kata ibu dia menjelaskan tapi bilang ini udah ada gitu, tapi saya nggak percaya. Makanya saya cari tahu lagi kayak orang yang satunya yang ya bisa dikatakan oke lah. Terus tanyakan terkait dengan sistem adat di situ, ternyata kami yang satu daerah itu banyak banget daerah wilayah adatnya gitu kan. Oke. Ini beda dengan ini beda dengan ini sistemnya. Oh ini dengan ini bisa sama. Nah itu yang ingin saya untuk ke depan tulis buku supaya ke depan itu bisa dikatakan tidak akan hilang dari generasi. Betul. Karena ketika ditulis akan jadi abadi kan, dibaca terus jadi pemikiran baru untuk orang lain ya. Keren banget ya kan? Percaya kan dia itu 2-3 langkah lebih maju loh daripada yang kalian pikirkan gitu loh. Dan tapi saya penasaran, mungkin ya ini analisa pendek saya nih, kayak mungkin motifnya di kain itu adalah motif tradisional. Okay. Kainnya bisa hadir, ya itu mungkin jadi pertanyaan ya, karena bagaimana itu kayak kain Baduy aja misalkan Baduy ya. Itu kan motifnya memang asli dipikirkan sama orang Baduynya, tapi medianya pakai kain dan juga tenun. Malah kalau kain tenun Baduy sepertinya emang dikonsep atau dibuat, malah maksudnya tadinya nggak ada terus jadi ada supaya ada pemberdayaan ekonomi dari masyarakatnya gitu. Jadi kan jadi wisata tuh. Iya. Ya mungkin gitu bisa jadi kan salah satunya. Tapi kalau ini masih misteri nih ya. Masih misteri banget Ya. Tapi motifnya diakui nggak itu motif asli daerah? Sangat diakui. Sangat diakui ya. Maka dari hampir dari generasi yang pokoknya paling awal banget itu digunakan. Motifnya itu. Bahkan kalau sampai sekarang kan udah banyak. Terus orang-orang tua yang paling tertua itu kalau mereka menentukan itu motifnya itu, kita kalau beli ya harganya itu sampai 50 juta satu kain aja yang mungkin cuma segini doang panjangnya, tapi mungkin lebarnya kayak gini doang, semahal itu. Itu dipakainya untuk apa sih? Untuk nikahan? Ya, untuk nikahan, untuk bayar harta, ya. bayar mas kawin ya. Pokoknya menarik sih ya kalau ngomongin bahasa daerah, budaya daerah, itu kan menarik banget untuk kita ulik ya. Saranku sih kamu S2-nya antropologi aja di UI biar keren. Kayak saya dulu antropologi cuma nggak diambil Pak. Nyesel jadinya. Antropologi menarik Pak. Nanti kalau misalkan bisa belajar itu Kak Oscar. Terus Kak Oscar, saya penasaran. Kak Oscar masih punya rumah adat nggak? Masih punya. Tapi rumah yang modern juga udah ada? Ada. Tapi rumah adat saya itu kan dalam masing-masing wilayah di tanah Papua itu kan beda-beda. Apa yang beda-beda? Nah, contohnya kayak di Wamena ya, itu dikenal dengan yang hunanya yang dibikin di pinggir rumah terus kayak gitu. Kalau rumah adat saya beda lagi. Jadi
saya itu punya rumah di kampung ataupun di kota, nggak ada rumah adat di samping itu, nggak ada. Jadi kayak rumah adat saya itu bikin yang bisa memutuskan untuk kita bikin rumah adat itu hanya orang adat sendiri. Jadi nggak dimutuskan oleh saya. Saya nggak misalkan punya saya pengen bikin rumah nggak bisa ya, harus ditentukan sama orang adat. orang adat. Kalau rumah biasa yang dibangun biasa, oke saya bikin, Boleh. boleh. Tapi kalau namanya rumah adat untuk tujuannya untuk acara adat, itu hanya orang adat yang belajar rumah adat. Kalau dulu 12 tahun ya belajarnya. 12 tahun belajar ya? Kalau sekarang mah semakin berkembangnya zaman bisa 6 bulan, bisa berapa bulan. Tapi nyampe di balik ke desa nggak lama, jadi tetap belajar terus. Jadi dipanggil lagi, balik lagi pendidikan adat, balik lagi pendidikan adat. Oh, ada namanya pendidikan adat ya. Namanya biar- pendidikan adat sekarang. Sepertinya kita juga butuh nih di Banten pendidikan adat biar tidak melupakan adatnya ya kan. Kesopanan apa sekarang menurut saya sudah mulai bergeser gitu ya kan. Sekarang di Banten soalnya udah mulai lagi rame-rame tuh yang bawa ini. Pak, bawa senjata-senjata Pak. Aduh, ngapain ya, gabut banget. Jangan serang saya Pak. Anda keren. Dirubah. Ini ngomong-ngomong air minumnya kalau pelari beda ya, masih penuh tuh. Saya udah setengah padahal gedean saya tuh. Pelari, lari. Tahu-tahu nanti udah habis acara ditumpahin ke muka karena panas. Karena panas. Habis lari. Iya, iya. Oke, tadi ngomongin budaya juga udah. Saya penasaran sebenarnya tadi nih yang keskip nih, lupa. Saya pengen tahu riset atau judul yang dilakukan oleh Kak Oscar tuh apa? Boleh tahu nggak? Terkait dengan yang nantinya untuk buku itu. Enggak, sidang skripsi. Kalau sidang skripsi saya, judul saya itu terkait apa namanya, kompensasi, ya, pengaruh kompensasi beban kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Oh, kepuasan kerja karyawan ya. Kompensasi beban kerja, disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Oke, variable X-nya itu tuh ya. Ya. Itu risetnya di mana tuh? Di Serang. Saya di Serang, kebetulan saya di PT Sayap Mas Utama, yang di samping Bina Bansa. Oh, Sebelum Bina oh Bansa. itu ya yang samping itu ya. Risetnya ke situ langsung. Minta datanya juga ke situ langsung. Minta datanya juga sama si manajernya. Wah, keren. Terus akhirnya berhasil dikasih. Akhirnya berhasil juga Baik juga, ya. lewat kuesioner sih. Dapat kuesioner. Nah, maksudnya dari hasil riset tersebut gimana hasilnya? Hasilnya ya, kalau di perusahaan itu sebenarnya dalam sistem kompensasi terutama ya, subaik. Nah, subaik, cuman yang perlu untuk ditingkatkan lagi itu terkait dengan kesepakatan antara apa namanya, antara si manajer, pihak perusahaan dengan karyawan terkait dengan kesepakatannya itu. Karena memang kemarin sempat bentrok dari COVID-19, jadi ada karyawan yang tidak dibayar gaji secara tepat. Betul. Sehingga itu menjadi salah satu permasalahan untuk karyawan sendiri, karena karyawan itu merasa nyaman apabila apa yang dia mau itu tercapai. Jadi karyawan bersiap diri untuk mengorbankan tenaga dan pikiran untuk perusahaan, tapi ada imbalannya terkait itu. Nah, tapi kalau memang agak lambat ya itu menjadi permasalahan sendiri. Iya. Dan hasil riset ini kan sebenarnya bisa jadi masukan juga untuk perusahaan ya, biar jadi lebih baik lagi memikirkan karyawan. Apalagi pas COVID kemarin memang kerasa banget ya, karyawan ya masih mending lah nggak dikeluarin juga ya. Iya. Mereka harusnya sih udah dapat kompensasi ketika sesuatu hal terjadi gitu kan ya, terhadap kepuasan karyawan. Iya ya, kepuasan karyawan penting banget teman-teman, karena ini juga di Alala juga kita kan lagi merintis nih Alala nih jadi sebuah PT kan. Kita juga lagi mikirin kepuasan karyawan gimana, trainer kita gimana, termasuk kepuasan dari klien kita kayak gimana. Dan Kak Oscar adalah salah satu klien dari Alala Training Development, kelas public speaking eksklusif. Nah, ngomong-ngomong public speaking, iklan dikit nih Kak Oscar. Kita ke depan juga masih membuka terus kelas public speaking, tinggal cek aja di alala.tnd. Ya kan, nanti di sana ada linknya ya Kak Oscar ya. Iya. Kak Oscar juga langsung daftar sendiri waktu itu ya. Di linknya nggak ribet Kak Oscar daftarnya? Enggak sih. Ya, ribet. Selesai semuanya langsung bisa training sama kita 8 pertemuan. Dan nanti tahun depan teman-teman, entah di Februari atau Maret, kita akan ada acara Kak Oscar. Namanya adalah Banten Muda Bicara. Wih, keren ya.
Jadi bagaimana tokoh-tokoh di Banten seperti Kak Oscar atau teman-teman yang lainnya kita ajak ngobrol, kita training aktivis-aktivis muda gitu ya secara gratis, cukup 3 atau 4 pertemuan. Dari situ kita akan adakan seminar khusus buat mereka. Wih, Keren banget. tapi syaratnya harus anak muda di bawah 30 tahun. Ya kan? Bagaimana anak-anak Banten yang ada di Banten kayak Kak Oscar bisa berbicara, ya kan? Dan gratis ini, gratis. Kalau yang mau ditungguin aja, di follow juga Instagramnya alala.tnd. Iya kan. Siap. Nah Kak Oscar, ngomong-ngomong public speaking, Kak Oscar gimana tuh kemarin before afternya ya? Ada yang kerasa nggak sih sekalian bantu alala? Maksudnya ada perubahan yang terjadi atau ada manfaat yang terjadi lah untuk Kak Oscar sendiri? Kalau manfaat dari Alala terutama dalam dunia public speaking ya, saya memang dari awal tuh jujur ya, saya cari untuk public speaking itu susah. Oke. Kadang ketemu tapi mahal gitu. Oke. Apalagi kalau dapat pemantik yang udah dianggap kelas atas lah gitu. Oke, betul. Makanya saya temu, waduh, dibilang kamu harus punya teman 10 orang baru bisa dapat sekian, harga sekian gitu kan. Tapi kalau kamu sendiri mau tuh sangat tinggi gitu. Tapi puji Tuhan lama-lama saya bisa ketemu dengan Abang Denny, dan waktu cerita singkat malam itu membawakan saya untuk menuju dunia yang baru ya. Wah, Masya Allah, keren banget bahasanya. Dunia yang baru, terus. Dari situ saya mulai tertarik, dan beberapa kali itu saya pingin banget untuk mengejar, benar-benar untuk mengejar Abang Denny ya. Sampai pada akhirnya ya puji Tuhan Abang Denny punya inisiatif, itu yang gue salut banget ya. Bisa datang dan kita sempat diskusi ya, di belakang kita sempat ngikut, tapi cuma teman-teman ada yang ini kan, serius kan. Dan saya habis ikut sama Abang Denny di Alala, banyak yang saya dapatkan. Banyak ya, banyak banget. Mungkin kalau suatu saat mungkin saya pasti berubah gitu, berubah dari hari sebelumnya belum mengenal Alala, belum mengenal Abang Denny, sampai setelah saya sudah mengenal, pasti saya akan berubah. Dan itu pun udah faktanya gitu kan, realitasnya. Amin. Makanya tagline Alala apa? Versi terbaik dirimu. Versi terbaik dirimu. Menurut Kak Oscar apa tuh versi terbaik dirimu? Sebenarnya kamu tuh spesial gitu. Asik. Kita tuh spesial ya, diciptakan oleh Tuhan. Terus kejarlah versi terbaik dirimu. Jangan belum apa-apa udah nyerah. Aduh, saya mah nggak bisa, saya mah ini. Kejar dulu, karena kamu tuh diciptakan Tuhan tuh sudah jadi versi terbaik dirimu. Tag ini, tiket cerinya dirimu. Nah, tapi kalau ala versi terbaik dirimu, Kak Oscar juga punya. Apa tagline-nya? Kalau saya itu dirimu filsuf. Dirimu filsuf. Dirimu filsuf. Apa itu dirimu filsuf? Karena memang kita manusia tidak sadar, kita selalu berpikir bahwa orang yang disebut filsuf adalah orang-orang yang mempelajari filsafat. Betul. Orang-orang yang berpikir, dan orang-orang yang mempelajari filsafat adalah orang-orang yang mengetahui tentang diri sendiri, memecahkan sesuatu yang tentang diri sendiri mereka bisa mampu pecahkan. Sebenarnya kita itu sama. Filsuf itu adalah orang yang berpikir gitu. Filsuf adalah orang yang berpikir. Oke. Kita semua manusia adalah orang yang berpikir. Apapun yang kita jalankan itu hasil dari buah pikiran. Oke. Jadi kita bisa mampu memecahkan masalah kita secara pribadi, kita bisa mampu untuk mengendalikan apa yang lagi kacau dalam pikiran kita. Kita bisa mampu mengendalikan itu dengan baik. Jadi sebenarnya dirimu itu filsuf. Dirimu itu filsuf loh. Jadi kalau ada masalah, coba dulu pikirin sendiri ya. Jangan apa-apa, udah stres pusing, healing. Kayak anak sekarang gitu kan. Aduh, aku overthinking, padahal belum mikir. belum melakukan apapun. Coba dulu dipecahkan sendiri ya, dipikirkan. Karena kamu sebenarnya ada seorang filsuf yang keren, yang pemikir yang hebat, ya kan? Sebenarnya diri kita itu pede sama diri sendiri, ya kan? Gitu kan maksudnya? Betul. Dirimu filsuf katanya. Nah, ke depan nih Kak Oscar, sebelum kita closing nih, saya pengen Kak Oscar sharing dong satu lagu yang Kak Oscar suka, dan saya juga bakal ngasih satu lagu yang saya suka dari daerah saya. Kedua, ke depan nih sebelum kita nyanyi nih, ke depan apa yang pengen Kak Oscar cari 5 tahun ke depan lah? Kalau 5 tahun ke depan, saya pengennya sih mungkin kalau
balik ke Papua ya seperti yang tadi, meneruskan itu terus dan saya mungkin telah turun lagi ke dunia lari dan saya mungkin jadi pelatih untuk kembangkan itu. Oke. Dan untuk ke depan ya kalau memang Tuhan mengizinkan ya saya akan belajar banyak, ingin untuk kembali ke daerah. Kembali ke daerah. S2 dulu tadi ya. S2 dulu. S2 dulu udah insya Allah tercapai. Amin. Amin. Amin tercapai. Ya siapa tahu mimpinya cuma S2 ternyata jadi dokter ya kan. Siapa tahu ya kan. Amin. Profesor Oscar Clow, siapa tahu ya kan. Gak ada yang tahu kalau kita coba jadi versi terbaik. Oke. Lagu daerah atau lagu yang berkaitan dengan daerah. Kalau saya dulu ya, saya dulu nih. Ini sebenarnya saya juga nggak tahu artinya apa. Cuman judulnya adalah Uti Uti Uri namanya. Lagu khas dari Pandeglang. Pernah ke Pandeglang nggak, Kak Oscar? Tahu nggak Pandeglang di mana? Tahu kan? Tahu. Pernah nggak ke sana? Pernah sekali. Oh pernah sekali ya. Waktu masih maba. Oh masih Sebaru. Iya saya asli Pandeglang, Kak Oscar. Siap. Saya asli Pandeglang, Banten, daerah terbarat di Pulau Jawa. Jadi Anda yang aku Jawa Barat, Anda salah. Anda berada di Jawa Tengah. Karena Jawa Barat adalah Banten ya. Siap. Lagunya gini. Uti uti uri, bentang sinyal. Uti uti uri, bentang sinyal. Nyatu jeung paisteri, kabitaku pare anyar, tangeunah amat, hei sakali deui gitu. Lagunya itu tentang apa Kak Oscar? Lagunya tentang saya nggak tahu nih ya, saya kan bukan budayawan atau apa, cuman sepengetahuan saya ini no name, tidak ada penciptanya, belum diketahui siapa karena benar-benar lagu rakyat. Dinyanyikan biasanya oleh para petani-petani gitu yang kayak pengen ke sawah gitu kan, terus setelah mereka capek-capek kerja di sawah, terus mereka kan sambil makan kan biasanya kan pakai nasi timbel tuh yang dibungkus pakai daun pisang. Nah ya udah makan, terus mereka beres makan untuk melepas lelah apa sambil bermain musik atau calung renteng namanya kalau di Pandeglang. Jadi kalau calung kan biasanya ngerembet sini, nah dia ke atas sambil nyanyi itu uti uti uri gitu. Sambil berharap apa yang dia makan ini juga bisa menghasilkan lagi yang baru daripada yang ditanam oleh dia gitu. Gantian Kak Oscar lagi, ada nggak lagu? Lagu apa ya? Dia emang pelari ya, ini baru 2 kali minum loh dia. Saya udah mau habis. Apa? Ada nggak lagu favorit, idola atau siapa dari Papua yang menceritakan Papua mungkin? Kalau idola mah mungkin ke Edo Kondologit. Edo Kondologit ya, emang sih Pak Edo Kondologit tuh. Nah kalau penyanyi Papua yang lainnya itu kayak Noella Overay, kayak gitu kan dari Papua juga kan, tapi saya kurang ini. Tapi kalau Edo Kondologit kan dia bisa menggali ini nih tanah Papua ini. Ini nih kami di Papua itu kayak gini. Jadi dia lagu-lagunya dia itu menceritakan tentang Papua semua, apa yang ada di Papua kayak gitu kan. Makanya gue tuh idola sama dia sih sebenarnya. Dari cara menyanyinya, pakai yang pas menyanyinya itu menunjukkan budaya banget. Iya. Dan dia cocok kalau jadi budayawannya Papua itu keren banget. Keren ya. Dan saya yang belum pernah ke Papua tuh tergambar dari lagu-lagunya tuh kayak Papua kayak gini ya, indah ya, kayak gitu. Spesial lagunya siapa yang mau dinyanyiin? Edo Kondologit? Edo Kondologit. Oke, boleh. Judulnya apa? Tanah Papua. Tanah Papua. Oke. Tapi ini mah bukan lagu-lagu yang bukan asing lagi ya, lagu nasional lagi. Iya, saya juga tahu ini lagu nasional lagi. Silakan Kak Oscar Clow. Saya nggak bawa gitar sih lupa. Oh iya, program main gitar ya? Iya, harusnya pakai gitar. Gimana? Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi, seluas tanah sebanyak madu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah yang kaya, di sana aku lahir.
bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Adem sekali ya lagunya. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Keren asli. Aku Papua. Menggambarkan sekali ya. Iya. Papua diceritakan dalam lagu itu. Sekian Kak Oscar kayaknya untuk hari ini. Kita ngobrolnya keren banget ya yang udah dibahas hari ini di depan FEB ya kan, fakultas kita tercinta dengan segala aktivitas dan hiruk pikuknya, banyak motor, banyak yang latihan ya kan, banyak yang skripsian, tapi kita bisa jalanin. Siap. Nggak apa-apa teh, mau kemana? Kita udah beres, kita emang pengen kondisi di kampus. Kak Oscar, motivasi kata-kata terakhir untuk teman-teman semua. Kata-kata terakhir kita benar. Iya, motivasi untuk teman-teman semua yang masih muda, yang apa. Untuk teteh yang tadi itu, yang malah keluar lah ininya ketinggalan. Anda itu punya Oh, bukan ya? minum. Tadi saya beli itu, Bang. Oh iya. Kalau motivasi kata-kata terakhir, terutama kita sebagai anak muda, anak milenial sekarang, kita jangan takut menghadapi sebuah tantangan, tetapi percaya bahwa dirimu mampu untuk melewati sebuah tantangan itu. Sebuah tantangan itu. Dengan cara berpikir yang logis sebagai anak milenial, kita tetap maju karena bangsa ini membutuhkan kita semua. Oke. Jangan malas untuk belajar, banyak baca buku, karena kita ini adalah pemimpin masa depan. Oscar Klo, tepuk tangan. Keren banget. Segitu teman-teman untuk hari ini di konten Seingat Saya. Kenapa Seingat Saya? Karena di setiap ingatan banyak harapan. Terima kasih Kak Oscar. Siap. Jangan sombong kalau sudah sukses. Tetap panggil saya di jalan, panggil saya ke perusahaan Kak Oscar untuk ngisi public speakingnya, jangan lupa. Ya. Siap. Atau jadi politisi, jadi apapun, undang saya ke Tanah Papua. Siap. Oke. Terima kasih teman-teman. Dadah.